Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Bapak di mata pelajaran simulasi digital. Saat ini kita akan mempelajari tentang perangkat pengolah kata ya, perangkat pengolah kata. Nah, perangkat pengolah kata yang paling favorit, yang paling populer saat ini adalah Microsoft Word. Kepunyaan dari Microsoft Windows ya. Jadi kalau sistem operasi seperti ini adalah Windows, maka pengolah katanya kita kasih nama Microsoft Word gitu ya. Nah, cara aksesnya ke Microsoft Word pertama kali ada seperti apa ya, kita lihat di sini. Kalau Bapak sih Bapak taruh di taskbar ya, ada Microsoft Word 2016. Kita juga bisa cari di start menu, kemudian kita klik di bawah. Nah, Word 2016 ya, kita klik. Nah, pada saat pertama kali kalau kita masuk Word, kita nggak punya dokumen apa-apa, dia akan keluar seperti ini, blank dokumen. Nah, ini adalah dokumen yang sudah pernah Bapak buat atau sudah pernah diketik yang ada dalam komputer. Nah, kalau kamu mau ngetik baru, klik blank dokumen, nanti keluarnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada menu-menunya, ada home, ada insert, design, layout, preference, mailing, kemudian review sama view. Nah, fungsinya masing-masing ada, nanti kita pelajari. Tapi kita akan belajar dulu yang basic, yang dasar ya. Yang dasarnya adalah home. Ya, di home ini di sini ada Calibri body ya, tulisannya Calibri body. Itu adalah jenis-jenis tulisan. Jadi kalau misalnya kita ketik di sini ya, bahasanya ada kata misalnya surat undangan gitu ya. Ini gede. Undangan ya. Nah, kita lihat, kita bisa pilih jenis tulisannya di sini. Calibri. Bukan Calibri, Temp Fonts ya, Temp Fonts. Nah, kalau ini blok dulu, blok itu tinggal diklik 2 kali aja di sini. Ya, klik kiri 2 kali. Nah, kita lihat. Nah, di sini tulisan mana yang Bapak pilih, dia berubah tuh. Ya, dia berubah. Jadi kamu bisa pilih tulisan yang mana yang kamu suka. Saran Bapak sih kalau kamu mau ngetik surat lamaran atau lamaran kerjaan ya, jangan pakai yang aneh-aneh tulisannya, apalagi misalnya tulisannya begini nih. Saya kayak gini gitu ya. Kayak gini gitu. Nah, kenapa orang susah bacanya, apalagi kalau kamu tulis begini. Siapa yang bisa bacanya? Nah, kemudian sebelahnya adalah ukuran fontnya, ukuran tulisannya, ukuran huruf. Ya, di sini kamu bisa pilih sendiri. Dari 9 paling kecil tuh 8 ya. Bahkan bisa lebih kecil lagi. Ya, 18. Nah, Pak, apakah cuma sampai 72 aja ukurannya? Enggak. Tapi kalau kamu lihat di sebelahnya ada A plus sama A kecil sama A gede ya. Nah, ini bisa kita klik, lihatin sebelahnya ya. Angkanya berubah terus tuh. Segede apa ya, terserah kamu. Ini kan 1 lembar nih. Ingat ya, satu begitu 1 lembar. Gitu. Jadi ini bisa gede banget, terus kamu kecilin ya kecil banget, itu bisa ya. Ya, misalnya mau 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, siapa bisa baca? Nggak kelihatan. Nah, tapi standar surat sekarang itu ukurannya 11. Kalau dulu sih 12, kalau sekarang 11. Ya, kemudian di sini ada lowercase, uppercase, capitalize each word, kemudian toggle. Ya, nanti kita pelajari itu. Lalu kemudian di sini ada yang namanya clear or formatting. Nanti juga deh. Yang ini aja yang dasar-dasar, yang standar-standar ya. Kita lihat dulu waktunya. Jadi kalau nggak cukup sekarang, nanti Bapak bagi-bagi jadi beberapa video. Yang kedua, di sini ada bold, italic, underline. Fungsinya buat apa? Kalau bold itu untuk menebalkan huruf ya. Bold tuh lihat ya. Jadi tebal kan hurufnya. Kemudian kalau italic, itu italic itu dimiringin. Biasanya cetak miring ini kita pakai kalau misalnya kita mengetik kata-kata asing atau bahasa asing gitu ya, misalnya bahasa Inggris. Nah, itu kita pakai cetak miring. Ya, kemudian ada lagi yang namanya underline ya, di garis bawahi. Klik dulu, kemudian underline, garis bawahi. Nah, ini garis bawahnya ada banyak jenisnya. Ya, kamu bisa pilih mau yang mana gitu ya. Nah, lalu sebelahnya lagi ada strike through. Ya, tulisan yang dicoret misalnya itu, kecuali coret misalnya. Kemudian ini sih ada superscript sama subscript ya, nanti kita pelajari juga. Kalau penulisan huruf kimia ya, misalnya O2 gitu ya. Untuk rumus apa?
udara ya, udara kan ditulisnya O2 kan. Nah, kan nggak mungkin O2 kayak gini. Nah, ini 2-nya biasa kita subscribe di bawah. Nah, seperti itu. Tapi kalau di spasi subscribe-nya matiin lagi. Kalau nggak dia nulisnya terus di bawah gitu. Gitu. Jadi ini tinggal diklik atau diklik. Nah, kita lihat kalau diklik begini dia nyala tuh hitamnya ya, abu-abu. Kalau di sini ya di atasnya. Soalnya kalau kita tulis O2-nya di atas, nah itu jadi 2 O2 ya. Atau misalnya kalau 2 pangkat 2 gitu kan ya, kalau di matematika ada 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 gitu kan, ini jadi 22 kali 23 padahal aslinya 2 pangkat 2. Jadi kita klik, kemudian kita ketik ini superscript ya, kemudian sebelahnya lagi ada, pilih aja satu. Nah, kemudian kita superscript. Nah, di sini Bapak harap kalian udah hafal ya penggunaan mouse ya, klik kiri, klik kanan, kemudian scroll tengah itu. Nanti kita jelasin lagi deh. Nah, ini superscriptnya matiin lagi. Nah, itu. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya ini text effect ya, text effect. Jadi dia bisa kita kasih jenis-jenis tulisan sih, efeknya aja gitu. Misalnya kayak gini. Ya, ini kita gedein dulu deh. Nah, kalau kamu lihat segini, ini kan kekecilan nih, kekecilan kan. Nah, ini kita bisa gedein. Ke view itu cara lihat ya, cara pandang. Kemudian kita page width tuh. Jadi kita lihatnya segini. Jadi kayaknya kalau kita lagi baca ya. Misalnya nih, Bapak lagi baca buku ya. Kalau yang tadi tuh bacanya segini, sekarang bacanya segini. Gitu ya. Jadi bukan berarti tulisan jadi gede, enggak. Cuman bacanya aja, balik lagi ke home. Ini rekam gak sih? Oh iya, direkam. Nah ini ya, tadi ini kita matiin aja. Nah ini misalnya surat undangan gitu. Kemudian kita kasih text effect misalnya dengan huruf ini, saya ada bayangannya tuh, lihat di bawah. Ya kan? Oh iya, ini Pak, kalau yang merah-merah ini apa sih? Itu tuh penanda kalau kita pakai bahasa Inggris, kalau kita ngetik pakai bahasa Inggris dia ada kesalahan pasti dimerahin. Cuman karena kita ngetiknya bahasa Indonesia, maka pasti merah semua, dia nggak kenal. Tapi nanti dia nawarin kok, settingnya mau dirubah nggak gitu ya. Kita setting pakai bahasa Inggris. Lalu kemudian ini text effect-nya kita balikin lagi deh supaya enak. Nah kayak gini. Nah itu text effect ya. Kemudian sebelahnya lagi ada yang namanya highlight color ya. Highlight color itu tuh kayak kalau buku tuh kita suka garis bawahi, kalau nggak kita suka stabilo. Tahu stabilo nggak sih? Yang buat ngewarnain. Bapak nggak punya stabilo. Jadi bukunya suka di stabilo gitu. Ini gini nih. Misalnya kayak gini ya, Thor gituin. Nah, itu tuh biasanya untuk yang penting untuk dipelajari gitu kan, di stabiloin gitu. Kalau dulu Bapak buku pelajaran banyak stabilonya. Walaupun nggak pernah dibaca. Stabilo aja yang penting biar kelihatan keren. Nah, kemudian sebelahnya lagi ini ada text color, font color sorry. Kalau ini tadi stabilo, highlight. Kalau ini si hurufnya, warna hurufnya kita lihat ya. Nah, ini ada panahnya, klik aja. Otomatiknya dia masih warna hitam. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia otomatis aja hilang, putih misalnya kayak gini. Kayak gini kan nggak kebaca nih ya. Bukan, wah Pak hilang Pak gitu. Padahal tulisannya ada ya, kamu blok aja. Kemudian kamu rubah jadi warnanya otomatis, kalau nggak warnanya hitam. Ini warnanya ada banyak. Ya, bahkan kamu bisa pilih sendiri warnanya mau yang mana. Gitu ya, ada kanan. Oke, seperti itu. Lalu kemudian sebelahnya lagi ada yang namanya bullets and numbering ya. Ini namanya bullets and numbering. Bullets and numbering. Oke, kita ambil contoh deh. Bapak pakai satu surat nih. Ya, kalau kamu mau buka file yang baru sih klik file kemudian open. Ini kan file yang udah ada. Misalnya yang ini, kesanggupan. Apa sih kesanggupan? Oh ya ini ya. Nah, kita lihat. Oke. Untuk surat ini surat pernyataan ya. Itu kan ada syarat-syaratnya kan, bisa begitu ya. Nah, ini namanya numbering. Jadi enaknya di Microsoft Word itu adalah ketika kita lagi ngetik ya, kamu cukup ketik titik satu titik gitu kan,
spasi. Nah, dia berubah sendiri tuh. Ya, ada numberingnya. Gitu, otomatis. Jadi ketika kamu misalnya ngetik di enter, kamu enter. Nah, itu tuh dia keluar nomor 2. Nah, terus kemudian kamu enter lagi, dia keluar lagi nomor 3. Nah, kalau misalnya selesai kamu sini, kamu enter lagi, ya dia keluar nomor 4. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata, Pak, saya nggak mau pakai nomor 4 nih, mau saya ilangin, gimana caranya? Di enter lagi aja. Dia balik lagi ke paragraf selanjutnya. Gitu ya, selanjutnya yang dari sini. Itu ini namanya numbering. Tapi kalau kamu mau pakainya jangan 1 2 3 ABCD, boleh pilih aja tuh ABCD. Kamu mau pakainya apa? Romawi, bisa, pakai aja Romawi, gitu ya. Tinggal dipilih di sini. Pakainya I kecil itu kan suka ada tuh. Ya bisa, kamu silahkan. Kalau kamu mau pakainya 1 2 3 ya pilih yang ini 1 2 3. Oke. Kemudian sebelahnya lagi ada yang namanya bullets ya. Bullets itu simbol. Jadi ini kita blok dulu aja. Mana yang mau kamu kasih simbol. Kemudian kamu klik sini, lalu klik ini nih simbol-simbol semua nih. Ya, saya pakai yang ini tuh. Lihat ya, berubah kan? Ada yang ini, ada yang panah, kemudian ada yang segi 4 gitu ya. Nah, di sini kamu juga bisa menciptakan simbol sendiri. Ya, simbol sendiri. Misalnya kamu punya simbol atau dari internet, keren nih simbolnya gitu kan. Kamu masukin sini bisa, boleh bisa. Caranya adalah klik, kemudian define new bullets ya, define new bullets. Kemudian kamu bisa pilih simbol atau karakter, kamu pilih picture, simbol karakter, simbol picture. Nah, misalnya kalau Bapak sih, Bapak pilih simbolnya misalnya ini ya, fotonya Bapak nih. Insert ya. Oh tuh. Dia berubah tuh jadi foto Bapak semua. Keren juga ya. Gitu, jadi dia kita bisa create simbol sendiri. Tapi kalau untuk bikin surat lamaran jangan pakai foto kamu deh simbolnya. Pakai 1 2 3 aja cukup. Nah, kemudian yang ini, yang sebelah sini, yang ini nih, ini namanya adalah paragraf ya, line left, line center, kemudian line right, sama justify. Misalnya kalau kamu lagi ngetik paragraf, bentar ya Bapak open lagi deh yang baru. Misalnya apa ya? Banyak banget. Ini deh. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan nggak beres nih, sebelahnya kan gini. Ya kan? Nggak rata ya, nggak rata. Nah, supaya bagus, ini Bapak blok dulu pakai Shift A ya, pakai Shift A. Shift A bentar supaya kamu ada gambaran deh. Ini namanya online screen ya, keyboard. Jadi Bapak ketik sini ya, Bapak bukan Shift, Ctrl A gitu, dia milih sendiri tuh kayak gini ya. Nah, kemudian kita pakai yang namanya justify tuh, lihat. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari jauh one page tuh jadi rapi kan. Nah, dibanding yang tadi gitu ya. Jadi kalau surat itu biar rapi, jadi kanannya diginiin. Jadi pakai justify. Nah, kalau yang ini line left, kita kontrol lagi. Ini namanya dia ratanya di kiri doang ratanya. Kemudian ini ratanya di kanan doang. Kemudian yang ini ratanya tengah-tengah. Gitu ya, ini. Nah, ini pakainya justify. Kembali lagi ke itu, ngerti ya? Semoga ngerti kamu. Kembali lagi ke sini. Ya. Seperti kita membuat yang di tengah-tengah ini, ya, judul. Itu kita pakainya yang justify, yang center. Oh sorry, ini soalnya indennya diatur, maksudnya dia di pinggir deh. Bapak pindahin dulu. Jadi aneh ya. Jadi sih karena dapatnya dari sananya udah begini gitu. Jadi dia ada kebingungan kalau nanti kebingungan. Oke, ini Bapak pindahin deh indennya ke kiri. Ini juga sama. Nah, oke. Nah, aslinya seperti ini. Aslinya kayak gini. Kemudian Bapak ketik tengah-tengah, nah dia ke tengah sendiri. Oh sorry, diblok dulu ya, ke tengah ya, semua ke tengah sendiri. Nah, ini surat pernyataan biasanya sih dia di gini kan, ya. Surat pernyataan. Itu jadi aneh. Beda deh. Enggak, ini soalnya
ini kan dokumen downloadan nih, jadi entah siapa yang nulisnya gitu, terus gimana caranya Bapak juga bingung. Ya seperti itu. Kemudian ini ada hanging indent, ada decrease indent sama hanging indent ya. Jadi kalau kamu lagi ngetik seperti ini indentnya bisa kita masukin geser gitu, digeser ke sini atau bisa digeser ke arah sini gitu ya. Hanging indent sama decrease indent. Lalu ini adalah jarak paragraf ya, ini jaraknya 0,1 rapat, ini 1,5 nih. Nah ini sampai jaraknya 3 gitu ya. Nah, kalau kamu mau ngasih blok dulu semuanya, kemudian kasih jaraknya dulu ya, jaraknya 3. Standarnya berapa Pak kalau kita lagi bikin surat? Standarnya sih 1,15 ya itu. Lalu kita juga bisa masukin memasukkan space ya, before paragraph atau after paragraph ya, kita lihat. Oke. Nah mungkin itu dulu. Oh iya, kalau misalnya kamu mau ngetik surat, perhatikan ini ukuran kertas ya. Ukuran kertas itu beda-beda. Jadi ada yang A3, ada yang A4, kemudian A3 itu ukuran kertas gambar. Udah ada A4, kemudian ada yang F4. Nah ini kamu harus atur. Cara ngaturnya gimana? Kesini nak. Di layout ya, ini margin itu adalah batas kiri kanannya. Jadi kalau kamu lihat nih ya, nah ini ada longgar di sini. Nah yang abu-abu ini artinya nggak boleh lewat situ kalau lagi ngetik gitu ya. Kalau lewat situ nanti kalau di print dia pasti jadi nggak ke print. Kemudian ini adalah batas bawahnya, ini adalah batas atasnya ya. Nah untuk mengganti ukuran kertas sih gimana caranya? Nah kita lihat sini size. Ini ada letter, ada 4. Ukurannya 2159 2794 ya. Kalau yang A4 itu ukuran kertasnya adalah lebarnya 21,59, panjangnya adalah 29,75. Ya, kalau di sini 29,7 dalam sentimeter. Kalau dalam inci itu lebarnya 8,5, panjangnya 11 inci. Nah ini ukuran kertasnya ada banyak. Ya ada banyak. Jadi kalau kamu lihat ada custom ya. Di sini sih cuman ada 2 ya. Belum diinstal kayaknya printernya. Oke, ada yang custom ya. Di sini ukuran kertasnya udah Bapak setting memang pakai ukuran A4 ya, ukurannya A4. Kemudian kalau kita mau bikin kayak surat kabar tuh yang berkolom-kolom gitu ya, pakai ini. Jadi misalnya yang ini aja nih Bapak mau kolomin deh. Ya ini pakai kolom nih. Ya, ada 2 kolom, ada yang 3 kolom. Suka baca surat kabar kan? Apa namanya? Koran ya, koran. Itu kan dia suka ada 3 kolom nih, ini 3 kolom. Ya atau 2 kolom. Nah, ini size ya tadi. Nah ini orientation tuh ukurannya potret. Jadi kalau kamu ini anggap aja ini adalah sebuah kertas ya, maka kamu bisa ngeprintnya begini atau ngeprintnya begini gitu. Ini namanya potret, ini namanya landscape. Itu aja. Margin juga bisa kita rubah ya. Kamu juga bisa memaksimalkan marginnya sampai di narrow banget gitu ya, tuh benar-benar tipis gitu kiri kanannya, tapi tidak disarankan. Yang sarankan sih adalah ya ada tanda bintangnya ya. Mungkin sekian dulu video pertamanya dari Bapak. Kita akan sambung lagi di video kedua tentang memasukkan ini nih, namanya formatting. Nanti deh kita lihat di video kedua. Oke, selamat belajar.